Kesalahan atau hal-hal kecil yang harus kita perhatikan dalam kaifiyah atau tata cara berdoa itu juga kita harus perhatikan. Kalau kemarin sudah saya bahas tentang harus dalam keadaan suci, lalu kemudian istiqbalul kiblah, menghadap kiblat, lalu kemudian ada lagi hudurul qalbi, ya, mendatangkan hati dengan seutuhnya, berharap kepada Allah atas penuh harapan. Mungkin ada yang kelewatan kali ya. Apa itu ya? Tentang raf'ul yadain, mengangkat kedua tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uts rahmatan lil alamin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Sahabat sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga kita senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan selalu dalam kasih sayangnya. Amin ya rabbal alamin. Oke sahabat sekalian, pada kesempatan kali ini berjumpa lagi dengan saya Nur Rahmat dalam channel ngaji. Semoga channel ini dapat lebih berkembang dan memberikan manfaat kepada teman-teman semuanya. Amin. Oke teman-teman, pada pembahasan yang telah lalu, yaitu pada video-video sebelumnya, telah saya sampaikan dan telah saya utarakan perihal ada sholawat muridati, ada bacaan suratul waqiah, ada bacaan surah at-taubah dan bacaan-bacaan lain yang sekiranya bisa sahabat sekalian amalkan. Tapi dalam benak, dalam hati masih bertanya-tanya, apakah perlu saya itu terus berdoa? Apakah perlu saya terus berdoa dan meminta kepada Allah, padahal doa saya yang pertama saja belum nampak hasilnya, gitu kan? Jadi sahabat sekalian, jangan sedih dan jangan berputus asa, ya. Tetaplah berdoa, semangat berdoa dengan lafaz-lafaz atau bacaan-bacaan yang telah saya sampaikan pada video-video sebelumnya. Ya, mungkin bacaan-bacaan itu bisa diawali dengan bacaan hamdalah, sholawat yang jenisnya diantaranya ada sholawat fatih, ada sholawat muridati, ataupun banyak sekali sholawat jenisnya. Lalu kemudian dengan ayat-ayat Al-Quran, karena Allah Subhanahu wa ta'ala pada dasarnya mengatakan kepada kita semua dalam Quran surah Al-Ghafir ayat 60 yang bunyinya a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Allah berkata kepada kita semua, ud'uni astajib lakum, kalian berdoalah kepadaku. Oke. Maksudnya kalian berdoalah kepadaku, ud'uni astajib lakum, maka aku akan mengabulkan apa yang menjadi permintaanmu. Jadi kan sudah sangat jelas sekali di mana kita selalu mau berdoa kepada Allah, maka Allah akan mengabulkan apa yang menjadi keinginan kita. Ya, detailnya permasalahan atau hal-hal kecil yang harus kita perhatikan dalam kaifiyah atau tata cara berdoa itu juga kita harus perhatikan. Kalau kemarin sudah saya bahas tentang harus dalam keadaan suci, lalu kemudian istiqbalul kiblah, menghadap kiblat, lalu kemudian ada lagi hudurul qalbi, ya, mendatangkan hati dengan seutuhnya, berharap kepada Allah atas penuh harapan. Mungkin ada yang kelewatan kali ya. Apa itu ya? Tentang raf'ul yadain, mengangkat kedua tangan. Ini juga penting, ya. Saat kita meminta kepada ayahanda, ibuhanda sesuatu, itu kita diajari dengan menengadahkan, ngatongke kedua tangan, ya, dengan posisi yang baik.
Sehingga pun ketika berdoa kepada Rabbul Izzah, kepada Tuhan pencipta alam, kita pun juga seperti itu. Sebisanya kita raful yadain, ngangkat tangan. Nah, ini ada satu redaksi sahabatku sekalian yang perlu kita perhatikan. Ini saya ambil dari kitab Al-Adhkar, ya, cukup familiar sekali pada Shahifah atau halaman 355 tentang bab raful yadain, bab yang di dalamnya membahas tentang mengangkat kedua tangan di doa saat kita berdoa, ya, tsumma maskul wajhain atau tsumma maskul wajhi, kemudian selepas berdoa tidak langsung melepaskan tangan tapi mengusapkan kedua telapak tangannya ke wajah. Ini ruwainah fi kitab Tirmidzi, diriwayatkan dalam kitab Tirmidzi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza rafa'a yadayhi fid du'a lam yahuttahuma hatta yamsaha bihima wajhahu. Jadi saat Rasulullah berdoa, ya, kemudian mengangkat kedua tangannya, itu beliau tidak lantas meletakkan tangannya begitu saja. Sebelum kedua telapak tangannya ini diusapkan ke wajah. Sehingga kaifiyah atau tata cara yang kita lihat di kanan kiri kita, orang-orang di kanan kiri kita saat berdoa itu sudah termasuk sunnah nabawiyah atau sunnah Rasulullah, ya, yang perlu kita perhatikan. Sehingga kalau kita doa sudah tata cara dari awal sudah kita tempuh semuanya, tinggal yang terakhir juga kita harus juga memperhatikan tentang semangat kita meminta kepada Allah dengan cara apa? Nah, menengadahkan atau ngatong nyuwun ning ngene ngersane Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya sahabat sekalian. Jadi semoga dengan kaifiyah atau tata cara yang sudah umum dilakukan oleh banyak orang, tapi juga banyak orang yang tidak mengerti apakah ini ada hujahnya, gitu ya. Apakah ini ada riwayatnya? Tentu di sini memang diterangkan seperti itu. Sunnahnya kalau kita meminta itu dengan mengangkat kedua telapak tangan. Ya sahabat sekalian, semoga bermanfaat, dan kiranya ada hal-hal yang perlu dikomentari silahkan langsung komentar saja di kolom komentar. Ya, saya terima selagi komentar itu adalah komentar yang positif, dan jangan lupa di subscribe. Bagi yang subscribe saya ucapkan terima kasih, semoga bermanfaat, segala hajatnya dimuluskan, dimakbulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagi yang belum subscribe, jangan sungkan-sungkan untuk subscribe. Ya, semoga kita bisa berbagi dalam hal kebaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.